Selamat bergabung saudara-saudari semua. Ya, ini klarifikasi terlambat pulang kampung yang sebelumnya dijadwalkan tanggal 15 hari ini ya. Tanggal 15 Februari ini yang jadwalnya paling lama sampai tanggal 15 Maret bulan depan. Ya, tapi karena ada halangan ya, anak akan operasi amandel besok, mau dicek ke dokter ya. Operasi amandel berarti membutuhkan proses beberapa hari ke depan. Jika bisa dijadwalkan operasi besok atau besoknya lagi ya, berarti tertunda ya. Jadi itulah alasan tertunda pulang kampung. Kemarin sudah makan obat dalam keadaan sakit, memar atau infeksi amandelnya. Jadi setelah minum obat, alhamdulillah sudah kempes, sudah tidak memar lagi, sudah tidak merah lagi. Jadi mudah-mudahan besok dicek ke dokter, udah bisa siap-siap operasi hari itu juga atau besok ya. Ya, untuk sementara itulah alasan terlambat jadwal pulang kampung. Jadi yang sebelumnya batas maksimal pulang kampung yaitu tanggal 15 Maret, sehubungan telat pulang ini mungkin akan memakan waktu sampai menjelang Lebaran atau sampai sesudah Lebaran baru balik lagi ke Bandar Lampung Kota. Ya, alhamdulillah apa yang kita niatkan sama-sama berhasil, tolong menolong. Jadi keluarga bisa mendatangi Ambo besok ke Sumbar. Nah, jadi kami mungkin Lebaran di Sumbar ya. Mudah-mudahan ada rezeki, ada sama-sama terkabul keinginan baik kita di Sumbar nanti. Otomatis kalau ada timbul keuntungan materi, sama-sama kita nikmati bersama. Ada keuntungan kembali perampasan perebutan ulayat ke masing-masing keluarga besar. Itu alhamdulillah sama-sama kita terima keberkahannya ya. Jadi itulah sekilas alasan terlambat pulang kampung, selain mempersiapkan perawatan mobil, mempersiapkan usaha ya, mempersiapkan berkas-berkas yang akan dimasukkan nanti ditindaklanjuti di Sumbar tersebut ya. Nanti yang jelaskan berkas-berkas apa dan apa-apa saja sekilas sistem kerja nanti di Sumbar ya. Ya, apa-apa saja kegiatan. Jadi yang pertama adalah hamba mempersiapkan berkas himbauan berdialog kepada masing-masing kerapatan, kelembagaan, instansi ya. Kerapatan adat nagari yang hamba lalui, Elkam Kota, Elkam Kabupaten, Elkam Kecamatan yang hamba lalui di 19 kota, 19 kabupaten. Juga penarikan surat laporan yang telah dimasukkan ke 5 lembaga instansi pemerintah tanggal 17-18 Januari tahun 2022 yang lalu. Telah dimasukkan ke DPMD Provinsi, ke Elkam Provinsi Sumbar, ke Setda Provinsi sebagai tata usaha atas nama tata usaha wakil gubernur dimasukkan, atas nama
tata usaha Gubernur Sumbar dimasukkan, dan ada berkas dimasukkan ke Dinas Kebudayaan Provinsi Sumbar. Jadi isi berkas tersebut yang dimasukkan ke 5 lembaga instansi pemerintah adalah 83 macam stempel basah Ketua Karapatan Adat Nagari dalam bentuk kopi yang aslinya saya pegang. Dalam bentuk kopi 83 macam Ketua Karapatan Adat Nagari ditambah praktisi lainnya. Jadi orang-orang yang mengakui membutuhkan program kaderisasi alih generasi hal adat budaya, adab dan agama secara sejarah, manawi, hukum, manajemen. Jadi 83 ketua Karapatan Adat Nagari asal 19 kota 19 kabupaten, masing-masing kota, masing-masing kabupaten ada yang 2 Karapatan Adat Nagari, ada yang 3 Karapatan Adat Nagari, mengakui poin pertama membutuhkan program kaderisasi alih generasi. Ya, itu salah satu atau beberapa berkas yang dimasukkan sebagai laporan untuk ditindaklanjuti. Nah, jadi dalam penarikan besok setelah ditarik dengan pakai tanda terima juga, ya, penarikan berkas. Nah, ada tanda terimanya nanti dari 5 lembaga pemerintah, dan itu akan ditindaklanjuti, akan dimasukkan ke Ombudsman Sumbar, perwakilan Sumbar, akan dimasukkan ke DPRD Kota, akan dimasukkan ke DPRD Provinsi di Sumbar tersebut. Juga akan dimasukkan berkas-berkas tersebut kepada masing-masing badan eksekutif mahasiswa atau perkumpulan mahasiswa yang membidangi adat dan budaya, ya, di beberapa kampus, beberapanya UNAN, Bung Hatta, UNP, UIN, ya, akan dimasukkan berkas yang sama sebagai rekomendasi bahwa para penghulu datuk, ya, di 19 kota 19 kabupaten sangat berharap atau sangat membutuhkan program kaderisasi alih generasi. Amanah yang beliau emban, beliau mengakui di kota dan kabupaten masing-masing tidak ada yang tahu tempat bertanya, tidak ada yang tahu yang pandai untuk belajar. Nah, itu realitanya yang mereka akui. 5 poin. Poin pertamanya yaitu membutuhkan program kaderisasi alih generasi. Saya heran juga kenapa ini tidak ditanggapi oleh Dinas Kebudayaan, Gubernur Sumbar, Wakil Gubernur Sumbar, ya, Elkam Provinsi Sumbar, DPMD Provinsi Sumbar. Saya termasuk heran juga. Padahal beliau Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Gubernur, Wakil Gubernur, DPRD, ya, Elkam Provinsi Sumbar, macam-macam itu seakan-akan peduli adat dan budaya Minang, ya. Tampil sok paten, sok cihui, seakan-akan mengerti, seakan-akan kenal, seakan-akan paham dengan Minang, ya, seakan-akan mengerti dengan ABS SBK, ya. Jadi ditindaklanjuti selain ke beberapa kelembagaan tadi, ya, sehubungan dengan statement Mak Katik alias Musrada Rizal, itu banyak pembohongan publik di dalam channel YouTube-nya. Itu nanti akan saya masukkan tuntutan gugatan atau somasi ke Polda Sumbar, Kajati Sumbar, ke Dinas Kebudayaan, Kesbangpol, Menkumham, dan lain-lain yang dirasa perlu. Juga akan saya sosialisasikan kepada para mahasiswa, terutama mahasiswa UNAN. Mak Kati ini dosen luar biasa di UNAN masalahnya, ya. Saya akan mendatangi BEM UNAN, terutama yang para mahasiswanya yang Mak Kati sebagai dosennya, ya.
akan saya ajak anak-anak aku menakan, cucu menakan itu berdialog yang diunan. Ya. Dan juga akan saya sampaikan berkas tersebut kepada RRI Padang TV, ke Persatuan Wartawan Sumbar, ya, pers, ke para jurnalis. Saya ajak kerjasama untuk dipublikasikan. Jadi ditunggu para youtuber, para selebgram, para facebooker ya, yang fanspage-nya ramai, untuk kita berdialog bertatap muka langsung, ya. Hubungi 082179045777. Nah, jadi tidak bisa kita tutup mata, tidak bisa tutup kuping, tidak bisa dikempiskan perut, karena realita fakta tanpa rekayasa di Minang itu telah banyak terjadi pasangan mesum. Losmen hotel dia menerima tamu tanpa administrasi yang sesuai syariat Islam, sesuai adat bahasa syarak bahasa kita buloh. Jadi banyaklah masuk pasangan mesum, juga penti pijat yang berkedok penti pijat tetapi mesum. Tambah lagi kriminalisasi yang membuat repot TNI Polri, Babinsa Babinsa Kamtibmas, hal narkoba, ya, tawuran, ya, para guru, dan lain-lain. Juga para mubalik dimohon kerjasamanya untuk kita berdialog bertatap muka langsung, ya, mengenai realita fakta tanpa rekayasa hal perluan kusut terjadi di Minang. Bagaimana kita fokus membicarakan sebab dari sekian banyak akibat yang hal-hal keruh dan kusut berkelanjutan di Minang tersebut. Jadi saudara-saudari yang menerima konten ini dimohon membagikan, ya. Kalau ada yang berdomisili di Sumbar, ditunggu kerjasamanya untuk berdialog bertatap muka langsung di sekitar Sumbar, ya, terutama Kerapatan Adat Nagari, Elkam Kota, Elkam Kabupaten, para wali kota, para wakil wali kota, para bupati, para wakil bupati dimohon kerjasamanya. Kalau untuk level wali kota dimohon mengundang seluruh anggota Kerapatan Adat Nagari Kota, ya, untuk kita berdialog tatap muka langsung di kan kotanya atau Elkam kotanya, ya, di 19 kota 19 kabupaten masing-masing nanti akan saya datangi. Jika menghubungi nomor WA tadi, ya, kita buktikan bersama-sama dengan metode berdialog tatap muka langsung membutuhkan program kaderisasi atau tidakkah Pengulu Datuk masing-masing, ya. Sekiranya membutuhkan, jadi memang sudah waktunya menganggarkan anggaran untuk program kaderisasi alih generasi, ya. Ini gerakan ini adalah memanjakan, memudahkan TNI Polri, Kejaksaan, BPN, membantu mewujudkan Perda, Pergub, Undang-Undang 1945, menjaga Pancasila, membantu menegakkan undang-undang, ya, supaya manja pemerintah, karena masing-masing SDM, masing-masing kaum telah dikelola oleh masing-masing pemimpin kaum yang SDM-nya memenuhi SOP, standarisasi proporsional, memenuhi telah mencukupi dalam bekal mengemban amanah. Jadi kita akan sama-sama menegakkan lembaga bantuan hukum adat di Limbago. Ya, silahkan dimulai. Kalau tidak tahu caranya, berikut kita bicarakan di lapangan sekalian. Bagaimana prosesnya bersinergi hukum adat dengan hukum tata pemerintahan, atau hukum budaya bersinergi dengan hukum tata pemerintahan. Ya, jadi para mubalik pintarlah menempatkan posisi, di mana menempatkan posisi sebagai mubalik. Ya, jadi ini sebagai salah satu langkah untuk menghadapi pemilu. Nah, jika tidak berbekal pengetahuan pemahaman ilmu yang cukup di ranah adat dan ranah budaya, akan terjadi seperti sebelumnya. Para anggota Kerapatan Adat Nagari
para anggota LKAM, ya, MTKAM, MAAM, DARAM, IKM, dan lain-lain hanya akan menjadi korban di ranah politik. Sudah berkelanjutan kita mendukung anggota dewan, mendukung partai ini, partai itu, tetapi posisi kita sebagai rakyat tetap sebagai pasar, tetap sebagai yang terzalimi, tetap sebagai yang diatasnamakan saja, ya. Nah, sementara yang menikmati hasil, ya, orang-orang yang kita pilih. Jadi tidak perlu disampaikan terlalu terang. Kita sudah memetik hikmah dari sejarah, kita sudah memetik hikmah dari dinamika politik, kita sudah diberi pendidikan hukum oleh berbagai kasus korupsi, kasus besar negeri ini, terakhir kemarin kasus Sambo, ya. Nah, kita dipancing, dipaksa untuk mengetahui, memahami hukum tata pemerintahan. Jadi hamba pribadi menghimbau kita yang di ranah adat, ranah budaya, untuk sadar juga Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Permendagri, Kepres, ya, Perda, Pergub, Pernak, yang atau undang-undang desa yang sehubungan dengan ulayat tanah masyarakat adat. Urgensinya hamba menanggapi pengaduan yang merasa terzolimi kasus perampasan perebutan tanah ulayat pusaka yang berdasarkan ranji, berdasarkan tanda tangan batas wilayah 4 penjuru, ya, yang mungkin sudah ada yang terzolimi oleh orang-orang zolim telah disertifikatkan. Lalu Polsek, Polres yang tidak paham hukum adat, hukum budaya, beliau hanya mematok berkesimpulan yang berkebenaran adalah yang bersertifikat. Padahal itu terjadi cacat hukum. Ya, dalam Mahkamah Agung, dalam jurisprudensinya, cacat hukum jika tidak terjadi jual beli. Ya. Yang kedua, cacat hukum jika jual beli tidak berdasarkan silsilah keluarga yang lengkap, pewaris yang lengkap, ya. Atau ada juga kesalahan yang cacat yang ketiga adalah kerapatan adat nagari dengan wali nagari dengan BPN membuat keputusan sepihak. Jadi ada banyak orang yang terzolimi yang harusnya menerima hak waris yang sama menjadi hilang. Nah, ini perlu digugat, ada pasalnya, gugatannya dari Mahkamah Agung, ada pasal-pasalnya, undang-undangnya juga ada. Kalau pemunduran pelemahan adat dan budaya ini cukup hukumnya, yaitu inilah perlunya kita nanti berlakukan langsung. Selain bicara hal 4 kosakata secara definisi, berikut contoh perkara, definisi kosakata adat, berikut contoh perkara adat, definisi kosakata budaya, berikut contoh perkara budaya, adab, agama, dan masing-masing dari definisi 4 kosakata tadi kita bahas secara sejarahnya, maknawinya, hukumnya, manajemennya. Ya, sejarah adatnya, hukum adatnya, maknawi adatnya, manajemen adatnya. Ya, mengenai sejarah budayanya, maknawi budayanya, hukum budayanya, manajemen tata kelola budayanya, ya kita bahas. Jadi hamba ada kalau jadi mengenai sejarah dulu yang pertama kali, hamba memiliki banyak rujukan dan hamba 5 kali telah keliling Sumbar tersebut. Jadi banyak mencapai dalam bentuk tertulis maupun ada bentuk pengetahuan pemahaman versi sejarah Minang, versi masing-masing 19 kota 19 kabupaten. Jadi dan itu perlu diuji kelayakan bersama di forum. Jadi hampir 20 menit, cukup segitu saja. Mudah-mudahan dapat saudara-saudara dimaklumi. Klarifikasi terlambat pulang kampung dan klarifikasi hal-hal lain yang sesuai judul konten ini. Ya, jadi itulah pertemuan kita kali ini. Mohon maaf sebelum dan sesudahnya. Terima kasih mendukung channel YouTube ini. Ya, apapun konten channel YouTube ini, free, copy, paste, share.